Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsyad Nur Hakim yang sedang menjalankan prodi Sistem Informasi dan akan mengerjakan tugas 2 dari basis data. Untuk tugasnya sendiri bisa dilihat itu membuat database dan data. Jadi panduan mengerjakannya dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia. Itu aja kali ya. Jadi saya akan mengerjakan sesuai panduan atau mungkin agak sedikit melihat ke panduan agar bisa dimengerti oleh semua orang. Pada di sini saya belum. Pertama kita masuk ke SEM-nya, semuanya harus running. Nah, setelah running itu bisa masuk lewat command prompt atau langsung ke localhost php myadmin. Nah, nanti kayak gini hasilnya. Setelah itu untuk masuk ke command prompt kita bisa menggunakan command. Kita keluar dulu. Command itu application same file bin msql strip u root strip p itu untuk masuk ke database nya sendiri. Sekarang kita mulai. Kita password, tanpa password berarti enter lagi. Nah, di sini kita udah masuk ke MariaDB. Untuk bisa tahu melihat database yang ada di MariaDB ini ada 2 cara atau 3 cara. 2 cara. Bisa lewat command prompt yaitu show database titik koma. Nah, di sini hasilnya information, scheme, performance, scheme, php ini test. Nah, kalau di sini bisa juga kita kecilin dulu. Nah, di sini ada semua information, scheme, performance, php ada semua. Lalu ditugaskan membuat database rumah sakit. Nanti kita create database rumah sakit titik koma. Sekarang kita lihat kembali show database. Nah, di sini rumah sakit sudah muncul. Kenapa di sini belum muncul? Berarti harus refresh terlebih dahulu. Nah, muncul. Lalu kita akan membuat tabel di dalam rumah sakit. Untuk masuk ke database rumah sakitnya menggunakan use rumah sakit. Di sini ada perbedaannya, yaitu di sini masih non. Nah, sekarang database-nya sudah berubah, MariaDB rumah sakit. Waktunya kita membuat table dengan sintak membuat sintak create table bisa dari command prompt sendiri atau langsung dari php myadmin-nya di sini. Bisa semua cara juga bisa. Kita coba di command prompt aja. Nah, kita membuat database mana nih? Oh iya, salah. Kita mulai dari pasien
pasien, hadiah pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien. Oke. Di sini. Nah, di sini. Create table pasien, ID pasien, integer 3, lalu primary key untuk increment agar ini digunakan agar tidak ada double input. Lalu nama pasien, varchar itu agar bisa masukkan input berapa huruf, kalau integer berapa angka. Alamat pasien, varchar alamatnya nomor 100 kali. Nama, alamat, jenis kelamin, varchar 30, 15 kali ya. Nah, dah sip. Create table. Error. Oh iya, sorry. Nah, oke. Lalu membuat tabel yang baru. Create table pasien, dokter, yang harus agar tidak double input. ID berarti ID integer 3, primary, iya betul, increment, namanya ID pasien, varchar, kok varchar itu enggak deh, ID pasien berarti integer 3, ID dokter. Oke, iya seperti itu kawan. Kita lihat. Iya, jadi semua ID itu integer, pasien integer, waktu periksa dia tersave varchar. Oke. ID pasien, ID dokter, waktu periksa, date, tanggal diperiksanya, lalu resep, varchar 100. Oke, sudah dibuat. Sekarang table dokter, apa yang agar tidak double input, berarti ID dokter integer 3, primary key untuk increment. Kita putar biar nggak pusing. Nama dokter, varchar 30. Alamat dokter, varchar 100. Aduh.
tanggal lahir, date, waktu kerja, varchar, spesialis varchar. Oke. Apa aja tadi lupa? Dokter, alamat, udah alamat, nomor HP, varchar 15, tanggal lahir, date, waktu kerja, varchar 30, spesialis varchar 30. Ini jadi nama, ID, alamat, nomor HP, waktu, spesialis. Oke, udah semua. Sekarang ke dokter admin. Dokter admin, ID admin 3, primary, auto increment, lalu ID data integer 3, ID dokter, salah, dokter integer 3. Oke, cuman itu aja. Sekarang ke administrator, create table, administrator, ID admin, waktu jaga, nama admin, kita berarti ID admin integer 3, primary, key auto increment, waktu jaga varchar 20. Lalu nama admin varchar 30. Itu udah. Sekarang ke bagian daftar create table, daftar, daftar integer 3, primary, auto increment, ID admin integer 3. Untuk semua ID berarti menggunakan integer. ID pasien integer 3. Dah. Ada yang salah nih. You have to check the one correspond for the syntax auto increment at line 1. Oh ya, nggak ada key-nya. Key. Nah, setelah itu, setelah semuanya dibuat,
sekarang kita melihat tabelnya, itu show tables. Nah, ini yang udah kita buat. Setelahnya kita akan menyambungkan tabel-tabel yang ada. Bagaimana caranya? Berarti kita masuk ke localhost php myadmin biar tidak mengawang-awang melihatnya. Localhost more, bagian desainernya di sini. Oke. Masih berantakan, kita rapihkan. Jadi soalnya bagaimana? Mana soal? Dokter admin, oke. Dokter admin, administrator. Nah, administrator, daftar pasien, daftar, pasien mana? Oke. Pasien dokter. Oke, udah benar. Oke. Nah, setelah itu kita harus menyambungkan semua ini. Menyambungkannya itu hanya yang ada ID pasien, ID dokter. Bagaimana caranya? Kita kembali ke, misalkan pertama nih, kita ID pasien. Berarti kita ke pasien. Kok gini? Nah, ID pasien, ke struktur, geser ke kiri, klik more, dan index. Kita kembali ke rumah sakit. Apa aja yang harus, oh iya lupa di save. Harusnya sebelum diubah itu kita harus di save dulu. Pasien, daftar. Nah, gini. Apa yang akan kita lakukan? Seperti ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Berarti ada pasien, ke ada pasien, ke ada pasien, ada admin, ke admin, ada dokter ke dokter. Nah, jadi saling berkesinambungan. Kita save dulu guys. Tugas 2, basis data. Nah, sekarang baru kita ke daftar. Coba daftar, struktur, indeks. Kita coba sambungkan ke more, designer. Sambungkannya itu create relationship. Berarti dari ID pasien, foreignnya, ini ID daftar, ya ID pasien, just oke. Kok salah? Yang akan menjadi foreignernya siapa aja? Ada dokter, ada admin, ada pasien, ada admin. Ini ke sini. Cascade, semuanya harus cascade. Nah, mantap. Sekarang ke
Ini nih, ID pasien ada di dokter, ada di pasien dokter. Indeks. Kita coba. Ini ke pasien. Kenapa bisa kayak gitu? Oh, udah dong. Oh iya. Berarti ini sini. Kenapa relationship sudah terjadi? Kita ini dulu. Kita ke dokter. Kita beresin ini indeksnya dulu semuanya kan. Biar nggak pada bingung. Oh, ini sudah ID admin belum. Pasien dokter udah. Pasien udah. Dokter udah. Dokter kan, oh ini belum. ID dokter. Nah, kita ngikut ini. Dokter ke dokter, dokter ke admin, dokter ke dokter, dokter. Oke. Ini ke, oh ini, oh salah posisi ternyata guys. Nah, ini tuh harusnya di sini, ini di sini. Nah, jadi admin ini ke sini. Gitu. Di dokter. Oke. Nah, beres. Sekarang kita memasukkan hasil tabel itu menggunakan insert into pasien. Berarti ID pasien, nama pasien, jenis kelamin. Yang berarti value itu baru isinya. ID pasien itu ininya filenya. Mari kita coba. Sini. Oke, kita lihat tabel pasien. Insert into pasien. Insert into pasien di pasien.
pasien jenis kelamin. Oke, terus isinya value. Satu, Joko Anwar. Anwar. Jalan ABC. Satu. Setelah itu, kalau ingin melihat hasilnya, select semuanya. Ya salah, select from pasien empty karena belum diisi. Itu kenapa? Kenapa ada yang salah ini? Rumah sakit pasien. Segitu saja pekerjaan dari saya akan pekerjakan lagi sebaik mungkin, tapi saya sudah mengerti apa yang salah, yaitu dari bagian desainnya mungkin saya kurang mengerti, jadi agak berbeda. Kenapa dari daftar admin dokter di sini nggak bisa? Kita coba dulu nggak sih? Ini ke sini, cascade. Kenapa ada di axis tapi belum ada garisnya ya? Jadi kalau ke sini cascade, ini baru bisa. Kita coba. Mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.